Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai saat teduh dengan tema pengampunan itu esensial. Didasarkan pada bacaan dari Mazmur 130, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan ayat ketiga dan keempat sebagai natsnya. Saudara-saudara, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup sumber segala kehidupan, yang memungkinkan dan memberi kami kesempatan pada pagi ini berkumpul kembali dalam persekutuan doa pagi. Kami mohon Roh-Mu menaungi kami, dan Engkau berkenan kiranya berfirman pada kami, dan Engkau juga kiranya yang berkenan menerima kedatangan kami dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa, mampukan kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu, tetapi untuk memahami dan melakukannya buat kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami pohonkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 130 ayatnya yang pertama dan ke-8 demikian. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Itulah bacaan kita untuk pagi hari ini, saudara-saudara. Pengampunan itu esensial. Itu tema renungan pagi ini. Tema yang harus kita pahami, bahwa pengampunan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembebasan dari hukuman adalah keadaan yang esensial, keadaan penting yang amat diperlukan, dibutuhkan oleh semua kita selaku manusia. Mengapa? Karena menurut kesaksian Alkitab, di mata Allah, semua manusia tanpa kecuali tidak ada yang luput dari kesalahan, luput dari tindakan dan sikap hidup yang berlawanan dengan firman dan kehendak Allah yang disebut sebagai keadaan berdosa. Keadaan yang membutuhkan pengampunan. Semua manusia berdosa dan harus mendapat hukuman, yaitu keadaan yang membuat manusia
terpisah dari Allah Sang Pencipta, sumber segala kehidupan. Keadaan yang membuat manusia tak dapat bertahan hidup, yang disebut oleh pemazmur 131 bagaikan keadaan orang yang terjatuh ke jurang yang amat dalam, yang hanya Allah dapat mengangkat dan mengeluarkannya dari jurang itu. Karena itu saudara-saudara, bagi pemazmur yang menyadari kesalahan dan dosa sebagai hidup yang berlawanan dengan firman dan kehendak Allah, yang digambarkan sebagai kejatuhan ke jurang yang dalam, dia hanya bisa berseru-seru kepada Allah, mohon pengampunan, mohon Allah menolong, membebaskannya dari hukuman yang membuat pemazmur mengatakan bahwa pengampunan itu esensial. Pengampunan itu penting. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu kita merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Yesus dari kematian setelah menderita di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, dosa kita. Karena itu bagi kita sebagai orang beriman yang mengakui Yesus telah mati dan bangkit dari kematiannya, tema renungan hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa penting pengampunan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita harus berusaha menyadari betapa esensial, betapa penting, betapa kita membutuhkan pengampunan dosa. Betapa kita membutuhkan karunia Allah sebagai pengampunan dosa yang memulihkan kita dari keadaan berdosa itu. Memulihkan kita kembali ke kehidupan dalam hubungan baik dengan Allah. Hidup dalam naungan dan kemurahan Allah. Keadaan yang jangan kita anggap sebagai keadaan biasa atau hal asalan. Tapi seperti pemazmur, hargai pengampunan dosa dari Allah karena kesadaran bahwa keadaan bersalah atau berdosa itu adalah amat parah, bagaikan keadaan terjatuh ke jurang yang dalam, di mana kita tak mampu keluar dari jurang dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya dapat keluar dari jurang itu hanya karena Allah menolong kita. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus, di mana Allah telah menjadi manusia, menderita sampai mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian sebagai tanda kemenangannya untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa kita, mengangkat dan mengeluarkan kita dari jurang yang dalam, yang mengancam kita akan kebinasaan. Karena itu sebagai orang beriman, hargai penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Bersyukurlah pada Allah yang di dalam Yesus telah mengampuni dosa kita. Jangan bersyukur sekedar ucapan di mulut saja, tapi bersyukur dengan hati yang tulus. Wujudkan rasa syukur
dalam seluruh tindakan kita sebagai wujud pengakuan bahwa pengampunan itu esensial. Pengampunan itu penting dan dibutuhkan dalam hidup semua kita. Keyakinan yang harus kita nyatakan dalam seluruh keberadaan kita dengan berusaha menjadi manusia beriman yang telah diampuni dosanya oleh Yesus dan sadar bahwa kita yang telah diampuni, kita berkewajiban untuk mengampuni sesama yang kita anggap bersalah terhadap kita. Jangan pernah mendendam kesalahan sesama kita atau berkeinginan untuk membalas mereka yang kita anggap bersalah. Tapi jadilah manusia beriman yang pengampun, yang sadar betapa pentingnya pengampunan yang Allah karuniakan pada kita, dan betapa besar pengorbanan Yesus yang mengampuni kita. Saudara-saudara, jadilah orang beriman yang pengampun, seperti diajarkan di dalam doa Bapa kami. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah diampuni, kita wajib mengampuni. Kita tidak bisa minta pengampunan lebih lanjut jika kita tidak dan belum mengampuni sesama yang kita anggap bersalah terhadap kita. Saudara-saudaraku, semoga kita sadar akan panggilan ini dan kita hidup kapanpun, dimanapun, dalam berhadapan dengan siapapun, jadilah orang beriman, orang Kristen yang pengampun, karena kita telah diampuni dari dosa kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk berkumpul dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mohon kiranya setiap kami yang telah hadir dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Berilah kami masing-masing untuk sadar bahwa hidup kami ada di dalam naungan-Mu. Kami hidup di dalam pengampunan-Mu. Bapa, kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami, teman dan sahabat kami, siapapun yang Tuhan telah pertemukan dengan kami. Mampukan kami hidup menghadapi apapun yang Kau karuniakan. Mampukan kami menyadari akan keadaan kami yang menurut kami baik atau buruk, yang menurut kami menyenangkan dan kurang menyenangkan. Mampukan kami menerima setiap pengalaman dan mensyukurinya dengan hati yang tulus. Bapa dalam sorga, topanglah kami untuk boleh hidup selaku umat-Mu di dalam segala keadaan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami telah diingatkan akan kemurahan-Mu, pengampunan daripada-Mu. Kami berterima kasih juga karena kami telah boleh merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah
Bapa, biarlah perayaan yang kami lakukan, peringatan yang kami lakukan, boleh mendekatkan kami kepadamu dan boleh membawa kami lebih memuliakan nama-Mu. Topanglah kami semua Bapa, hari ini di dalam hidup dan kerja kami. Kami berdoa, topanglah kami yang harus mencari nafkah setiap hari. Mampukan kami untuk merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Gading Indah. Tuhan, topang para pendeta dan para penetua dalam pelayanan. Biarlah jemaat Gading Indah bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, makin mampu memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kerukunan di tengah kehidupan kami sebagai manusia, di tengah keluarga, di tengah pergaulan dengan sesama. Topanglah para umat-Mu yang mempunyai pasangan hidup sebagai suami istri. Berilah kerukunan kepada mereka. Beri kerukunan kepada para orang tua dan anak. Beri kerukunan sebagai saudara bersaudara. Tuhan, topanglah kami semua supaya hidup dalam kerukunan. Kami berdoa juga untuk keberadaan anak-anak-Mu, umat-Mu yang membutuhkan jodoh. Berilah mereka juga jodoh yang berkenan padamu. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam kerukunan dan keamanan yang Tuhan karuniakan, boleh kami rasakan juga di tengah kami bermasyarakat dan berbangsa. Kami berdoa untuk Pak Presiden dengan semua pejabat lain agar boleh melakukan tugasnya dengan mengingat akan campur tangan Tuhan, dijauhkan dari tindakan korupsi, dijauhkan dari tindakan yang merusak kehidupan kami berbangsa dan menyusahkan rakyat yang dipimpinnya. Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami ini yang kami pohonkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh memuliakan Dia di dalam segala keadaan. Dan khususnya juga hari ini kalau kita memasuki hidup dan kerja kita, kiranya kita berjalan tetap di dalam naungan Dia, berharap kepada Dia. Ampuni sesama kami sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Sampai ketemu, selamat pagi, selamat bekerja.